Ya, selamat datang kembali di Jaban Media. Ini kedatangan tamu seperti biasa. Tamunya yang luar biasa, ini saja. Kali ini kita kawan-kawan membahas tentang ini permintaan kawan-kawan juga karena yang saya tampilkan di video kemarin yaitu pendapat saya pribadi, bukan pendapat kawan-kawan. Jadi saya pengen pendapatnya sama-sama lah. Terkadang kan ketika pendapat saya seperti ini, pendapat kawan-kawan ada yang lain, mungkin bisa jadi masukan bagi si pemuncak tersebut dan bisa saling berbagi lah. Siapa saja nanti bisa jadi bintang tamu kita, podcastan podcast apa ini? Ngobrol santai lah, nggak usah terlalu serius ya, sambil rokok-rokokan. Ada ini ya, apa ini, onde-onde ketika nggak ada lu nggak rame. Ada ini tahu pedas. Langsung Kang, kita dari muncak kemarin ya. Sebelumnya saya pernah muncak sama Kang Nanda dulu. Itu 1 tahun kemarin ya. Iya. Jadi jelas ada perbedaannya ketika kita muncak kemarin itu mencari ketenangan, benar-benar tenangan. Nah, tapi di video kemarin saya jelaskan bahwa pendapat Kak Aulia sendiri kemarin kan saya sempat tanya bahwa ya ketika kita muncak di saat ada event ya seperti ini. Nah, oh ini loh sesuai kehendak saya atau memang oh ini tidak. Kalau kemarin saya kan saya pribadi saya sendiri ya, ketika saya muncak karena pengennya tenang, tapi kok tiba-tiba kok seramai gini gitu loh. Itu kan pendapat saya kemarin. Itu gimana? Sambil santai. Ini yang dibahas yang di Lebak Naga. Iya, yang di Lebak Naga, yang terakhir. Kalau saya pribadi ya, yang kita pertama muncak yang di Bukit Batas ya? Iya. Itu kan pertama, jadi euforianya mau muncak tuh ya, wah, untuk berbulan. Itu bisa dilihat ketika kita beli propertinya ya. Iya. Kayaknya terlalu berlebihan iya. Kan? Sembako kebanyakan, biasanya bawaannya juga berat. Iya. Tapi kalau yang pertama itu memang dapat sih, feelnya dapat. Yang cari ketenangan dapat. Tapi kalau misalnya cuma sendiri bertiga ya agak serem juga sih. Iya. Tapi untung kebetulan kemarin ada santri-santri ya, ada kawan-kawan satu kelompok. Terus ini kita ke Kang Aceng Fikri ya. Oke. Kang Aceng Fikri ini kan bisa kita katakan bener-bener anak indie ya. Iya. Ya, bosku. Cuman kemarin ngeles bahwa selama ini tidak sempat dipublikasikan, tidak ada yang didokumentarkan ya, seperti itulah. Itu gimana perbedaan dari yang muncak-muncak sebelumnya sama yang kemarin di Lebak Naga? Oke. Ya sebenarnya satu yang kita ingat memang kalau kita muncak di waktu nggak ada event, memang kita bisa nikmatin suasana perbukitan di situ ya kan. Kalau emang ada event ya mungkin ya memang kemungkinan memang banyak orangnya, apalagi kayak kemarin kan memang di luar dugaan, dan itu pun kemarin pesertanya pun udah di luar batas tempat yang disediakan panitia. Oh iya, kan sampai kita keluar dari area yang iya, disediakan panitia. Kita bangun tenda di Kemiringan. Terus pendapat Kang Nanda tentang itu di samping ketika kan kemarin kita ngecamp agak mojok kan ya, berharap kita memang benar-benar dapat feel-nya. Ketika orang rame, biarlah rame ya kan, seperti itu. Tapi kita pengen ya udah kita mojok aja, pengen kita aja nyepi lah, kita mau cerita tentang kita aja. Nah, ketika malam hampir larut, ada beberapa yang masih datang. Pada akhirnya kanan rame, kiri pun rame. Nah, sedangkan itu berbeda, kalau istilahnya itu berbeda genre lah. Nah, itu gimana itu kalau menurut Kang Nanda?
Kalau menurut saya pribadi sih apa, kemarin kan sempat baca-baca juga di Instagram tuh ada beberapa apa sih bahasanya tuh kayak peraturan lah, ya bukan peraturan sih, beberapa yang harus diperhatikan waktu muncak. Oh iya, dasar-dasar dasar-dasar untuk memuncak. Itu kan apa yang pasti itu ya, kemarin yang agak ganggu itu kan apa, yang bawa speaker bluetooth. Oh iya. Itu sebenarnya kalau misalnya di yang saya baca itu kayaknya nggak etis lah. Nggak semua yang kita dengar semua orang suka. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya memang mau bawa properti sendiri, speaker bluetooth khususnya, ya volumenya kalau bisa ya diatur untuk konsumsi sendiri. Iya, benar. Apalagi kemarin ini ya, kita sempat mencium aroma-aroma. Oh iya, wih, janganlah puncak. Ya kita nggak kita nggak sempat ya sok-sok. Enggak, bener. Nggak apa sih, nggak bener-bener tahu itu tuh. Ya, tapi yang pasti temen yang satunya si Iwan Gamebot tuh paham betul kalau itu tuh memang arahnya ke situ yang dikonsumsi mereka. Setidaknya ya ngambil ketenangan ya sama-sama lah. Tidak harus ya mengganggu ke yang samping-samping. Ketika kita baru mau sampai ke atas, ya toh, ternyata itu ada beberapa kawan-kawan yang malah pengen cari kayu, yang pengen bikin ini api unggun. Nah, itu bahaya tuh. Lihat-lihat medan lah kalau misalnya memang mau bikin api unggun. Saya kemarin agak ngeri juga masalahnya kan itu bikin tenda di atas puncak, angin bisa dikontrol. Takutnya ya itu tadi, kalau misalnya memang ada bara-baranya yang terbang nemplok di tenda, bolong. Wow. Nah itu kawan-kawan ya. Bolong kan? Katanya nih ada kabar dari Kak Aulia, Mas Bro itu di tanggal 17, mungkin malam ke-17 itu ada event lagi di Bukit Bira. Mungkin kawan-kawan yang lihat video ini bisalah kita bareng-bareng, insya Allah kami usahakan lah bareng-bareng sama Mas Bro nanti kalau memang beliau juga bisa ikutan. Ya setidaknya kita bisa menjaga ketertiban sesama para pendaki. Aku sih lebih ke ketertibannya aja ya. Balik ke panitia lagi lah, panitia penyelenggara. Itu oke lah kalau kita memang rame-rame kan, mungkin dibatasi jam lah, dari jam berapa kita sampai. Terus mungkin mereka mau musik, mau nyanyi-nyanyi kan. Kalau bisa sih dibatasi. Setelah itu kan kita capek, istirahat. Kan nggak semuanya juga yang mau melek juga semalaman itu kan. Pasti ada teman-teman yang kecapean. Apalagi yang dari jauh ya, luar kabupaten. Nah, ya nggak apa sih, yang demi kebaikan bersama aja. Itu aja. Ya untuk perjalanan Lebak Naga sendiri kemarin ya bisa dilihat di video sebelumnya. Kami memang berangkat dari habis sholat maghrib malam. Ternyata itu treknya agak ini ya, lumayan agak menanjak, agak curam. Cuman panitia hebat, ada yang jaga, ada yang menyediakan tali untuk si para pendaki ketika tidak mampu untuk menanjak ke bukit tersebut. Terus kemarin sempat ada yang Pleset juga. Sampai kepleset. Ada juga yang ini kemarin ada sempat lihat yang ada tulisan di batu lah, coret-coret. Vandalisme. Apa itu istilahnya? Vandalisme Apa itu? Nggak tahu bahasanya, pokoknya coret-coret di tempat-tempat itu lah. Nanti di googling aja ya. Vandalisme katanya. Terus kemarin kita turun, saya sempat lihat kemarin ya masalah sampah. Nah katanya kalau memang benar-benar pendaki ya, saya kira ada apa sih? Semboyannya apa itu kemarin? Ada semboyan tersendiri tentang, ada berapa kalimat itu tentang pendaki itu loh. Oh. Apa ya? Saya pernah dengar itu ada apa ya? Saya yang ingat cuma dilarang membunuh sesuatu kecuali waktu. Iya.
dilarang membawa turun apapun kecuali kenangan. Jangan lupa sampahnya juga dibawa pulang. Jangan apa sih, meninggalkan luka. Meninggalkan jejak apa ya? Pokoknya cari aja di googling. Dan kami sendiri sebenarnya bukan benar-benar anak gunung ya. Nggak ada basic. Cuman sekedar ikut-ikut pencinta alam saja, tidak sampai seperti itu. Cuman kami pengen tahu aja gimana sih rasanya mendaki ketika orang ternyata ya rame dan apa ya, kalau orang bilang orang Banjar bilang managihi katanya. Managihi. Kalau saya pribadi boleh curhat. Iya boleh. Lebih ke balas dendam sih sebenarnya. Oh iya. Masa muda enggak sih. Waktu kuliah lah dulu. Kan kalau misalnya memang dari SMA sih, kalau misalnya SMA-nya yang tarafnya menengah ke atas itu kan memang ada pecinta alam organisasinya. Kalau misalnya di kampus kan juga ada. Nah itu kalau waktu kuliah dulu nggak sempat ya. Ya karena memang background kita ya tahulah ya. Memang kalau weekend harus balik. Iya sama. Nah, jadi lebih ke balas dendam sih. Gimana sih rasanya kayak mereka itu yang dan kalau weekend nanti kumpul sama organisasi. Oh iya. Naik gunung kemana rame-rame. Ternyata ya memang keren. Dan ketika ada kesempatan ya inilah gitu loh. Terus ketika perjalanan pulang kemarin ya, kita sempat turun ya, memang ya itulah keadaannya. Perjalanan pulang memang terlihat karena malam menanjaknya tidak terlalu terlihat, kita tiba-tiba ambil video aja, tapi sudah posisinya sudah hampir sampai. Tapi ketika perjalanan pulang bisa dilihat bahwa memang benar-benar curam jalannya di Lebak Naga sendiri. Untuk turun pun ya tetap harus berhati-hati. Namun ketika kita dari Lebak Naga itu mampir ke ini kemarin ya, Tanjung Dewa, Pantai Tanjung Dewa. Itu sih sebenarnya kebetulan di bukit-bukit Kecamatan Panyipaten itu ada beberapa wisata. Dan diantaranya itu ada 2 pantai. Yang pertama adalah Batakan. Batakan itu sendiri memang sudah familiar. Dan ada Tanjung Dewa di bersebelahan. Namun ketika si para pendaki itu lebih kayaknya ke arah Tanjung Dewa karena lebih selain lebih dekat dan lebih tenang perasaan. Iya, lebih tenang sih. Karena di situ ada memang benar-benar pohon-pohon kelapa. Berbeda kalau Batakan itu kan pinus, tapi di situ ada pohon kelapa lebih ya sama sih sama rindangnya. Dan kemarin ada yang mendirikan tenda lagi di sana. Ada yang rebahan, tapi enak lah. Pokoknya ketika turun santai sebentar, sore-sore baru pulang ke rumah, ya dapatlah feel-nya. Saat di puncak, di situ banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil. Siap. Ya kan? Dewasa. Iya. Kita tuh gimana Mas? Selalulah mandang yang ke bawah. Iya. Kalau kita pandang ke atas, karena di atas langit ya bakal ada langit lagi. Maka saat kita di atas lihatlah ke bawah. Ya, kita nggak lupa bersyukur. Catat. Itu sih. Gimana itu? Iya. Sedikit nih. Niatnya kemarin kan pengen ini ya. Aduh, tuh poin sekali. Bonus ya. Aduh. Sedikit promo kawan-kawan ya nih. Saya sendiri kan tahun kemarin bilang target di tahun 2020 pengen bikin acara ya. Tapi 2020 masih panjang. Masih setengah tahun lagi, siapa tahu ada yang September, Oktober, November, Desember. Pekerja keras orangnya. Pokoknya siap lah. Pokoknya siap lah. Ya doakan aja lah. Amin. Karena apa-apa nggak di jalan juga nggak tahu. Oh siap bosku. Yang penting jangan patah semangat. Terus dicoba. Walaupun kegagalan menghampiri.
Woi, Iya, dalam. dalam. Ada kata-kata ini buat molen. Oh ya, nambahin sedikit. Kemarin tuh apa? Kita kan ketemu sama komunitas-komunitas lain yang enggak, saya nggak kenal ya, baru pertama ketemu di situ. Mereka keren, apa? Ketemu waktu papasan di jalan, saya say hi, yo bang duluan, wah itu keren tuh. Solidaritas memang Keren kan? Terima kasih lah buat yang nyapa-nyapa kemarin, tapi belum tidak sempat. Nggak tahu nama, nggak tahu Nggak, dari kita mana. baru Sebenarnya kemarin sambil dokumentasi, cuman karena tidak dokumentasi sudah apa ya, posisinya juga capek, kamera tidak fokus, pada akhirnya ya yang kelihatan cuman kakinya. Pada akhirnya di video sebelumnya kemarin terpotong-potong. Padahal niatnya sih pengen di setiap komunitas itu saya dokumentasikan. Oh ini loh dari komunitas ini hadir, ini loh dari komunitas ini hadir, dan sedangkan di apa stiker kemarin saya lihat apa dan spanduk itu sendiri itu bahkan sampai puluhan komunitas yang ikut serta di acara kemarin. Hanya ya yang hampir semuanya sih dari drone, cuman ya itu tadi Nggak tahu nih komunitas apa. dari drone itu pun karena posisinya jauh ya ada yang say hi, ada yang cuman sekedar lewat aja.